Silakan Marissa dan Adrian, ada informasi apa yang paling terkini? Betul sekali Arni, untuk mengetahui hasil pemeriksaan dari lie detektor terkini kami sudah tersambung di line telepon dengan Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Heri Wianto. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Mbak Maraja. Apa hasil pemeriksaan lie detektor terkini Pak? Baik, jadi memang kita sudah melakukan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Polresta Denpasar terhadap lelaki atas nama AA. Kita lakukan dengan menggunakan lie detektor. AA ini merupakan perantara antara Ibu M dengan lelaki AGS pada saat akan mencarikan pembantu. Karena memang tersangka AGS ini adalah teman dari AA. Oleh sebab itu kemarin sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap AA, kemudian menggunakan lie detektor yang sudah disiapkan oleh Mabes Polri. Hasil pemeriksaan itu sudah ada, kemudian memang ada beberapa yang bohong di dalam, diindikasikan bohong di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apa saja kebohongan itu Pak? Saya kira kalau untuk yang isi dari materi itu merupakan hal-hal yang dikecualikan untuk kami sampaikan di sini. Tetapi itu merupakan masukan bagi penyidik untuk melakukan penyidikan di dalam pemeriksaan maupun mencari keterangan dari saksi-saksi yang lain. Demikian, apakah betul Pak Heri bahwa AA ini eksekutor dari pembunuhan itu? Karena keterangan itu didapatkan dari Agus Tae yang mengatakan demikian. Ya. Jadi begini Mbak, kalau untuk penentuan yang bersangkutan sebagai tersangka, itu memang kita belum mendapatkan bukti permulaan. Tetapi dengan dasar pemeriksaan yang kemarin, yang dilakukan dengan menggunakan lie detektor, itu kita bisa mengetahui bahwa ada beberapa keterangan yang tidak jujur. Oleh sebab itu akan kita telusuri kembali. Kemudian ini juga akan kita lakukan pemeriksaan yang intensif terhadap yang bersangkutan. Demikian, Mbak. Apakah kebohongan yang keluar dari mulut AA itu memiliki dampak yang masif atau tidak? Betul. Saya kira indikasi itu ada. Indikasi untuk jawaban pertanyaan tertentu itu adalah jawaban pertanyaan yang tidak sesuai dengan kenyataan kalau menurut itu bohong. Oleh sebab itu, itulah yang menjadi poin-poin kita di dalam pemeriksaan berikutnya. Ya. Dari pemeriksaan ketiga terperiksa itu Pak, ada Margaret Megawe, kemudian ada Agus Tae dan juga terperiksa terbaru AA ini. Apa keterangan yang paling mencolok berbeda dari satu sama lain? Karena sejauh ini memang banyak sekali keterangan yang berubah-ubah. Betul, betul. Memang kalau untuk tersangka AGS itu pemeriksaan terhadap yang bersangkutan itu memang selalu berubah-ubah. Kemudian memang ada beberapa keterangan yang berbeda yang merupakan keterangan dari AGS maupun Ibu M. Yang ini yang menyangkut mengenai misalnya tentang apakah dia menerima duit atau kemudian menyerahkan duit sebesar apa yang disampaikan. Itu juga berbeda. Oleh sebab itu semua menjadi bahan kita untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan, karena kita juga menginginkan bahwa adanya hal-hal yang bisa alat bukti yang bisa untuk menjerat orang-orang yang memang sebagai pelaku di dalam pembunuhan tersebut. Ya. Baik, Pak Heri, sebelum dilakukannya penggunaan lie detector ini, kan polisi sudah menemukan ada bercak darah ya di TKP. Kapan kiranya polisi ini akan mengumumkan hasil DNA dari pengujian sampel darah itu, Pak Heri? Kita memang sudah melakukan olah TKP beberapa kali. Kemudian di dalam olah TKP tersebut memang kita juga menemukan beberapa barang, beberapa jejak yang itu sudah dikumpulkan baik tim identifikasi maupun dari laboratorium forensik. Jadi untuk penemuan darah memang masih dilakukan pemeriksaan oleh laboratorium forensik. Karena memang darahnya ini memang sudah darah yang kering dan sebagainya sehingga membutuhkan waktu. Karena ada beberapa tes yang harus dilakukan sehingga memang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Oleh sebab itu kemungkinan 1-2 hari menurut laboratorium forensik kemarin ini segera bisa diselesaikan. Karena memang juga laboratorium forensik Jakarta juga sudah lembur untuk menangani masalah ini.
kita tunggu nanti hasil dari laboratorium forensik tersebut, Mas. Ya. Oke, Pak Heri, sejauh ini apa motif terkuat dari pembunuhan ini, Pak? Karena kalau misalnya kita semua amati bersama dari luar begitu ya, kita kan tidak tahu apa penelusuran polisi sebetulnya. Motif terkuat pembunuhan ini adalah warisan. Tanggapan Anda, Pak Heri? Iya, memang kita menerima semua masukan. Ya, kita menerima semua masukan dari pakar, dari pakar-pakar hukum dan sebagainya, dari orang-orang, dari masyarakat, ya. Memang kalau kita melihat di media yang selalu menyampaikan bahwa ini karena motif warisan, karena memang di dalam akte disebutkan di dalam akte adopsi ada warisan untuk saudara Angelin. Oleh sebab itu penyidik juga mengintensifkan masalah tersebut. Tetapi kita belum mendapatkan semua itu karena nanti di dalam motif ini akan terbuka apabila nanti sudah ya kita menetapkan mungkin ada tersangka-tersangka lain. Tetapi untuk sementara saat ini adalah dengan tersangka AGS kita sudah tahu motifnya. Itu yang yang ada sekarang, Mbak. Baik, kami ingin mengkonfirmasi Pak Heri, sebetulnya surat warisan dari Douglas Scarborough, suami dari Ibu Margaret ini ada atau tidak? Ada. Kalau akte adopsinya ada. Saya kira sudah di media juga sudah sering dan itu sudah ada di kantor kita di penyidik. Surat wasiat yang kami maksud. Oh, surat wasiat kita belum mengetahui. Tidak ada, belum mengetahui yang itu. Yang kita tahu adalah surat aktenya. Ya. Belum mengetahui berarti belum tahu apakah ada atau tidak ya Pak ya? Betul. Nanti kita akan telusuri kembali yang itu. Terakhir Pak Heri, mungkin berapa lama target dari pihak kepolisian untuk bisa mengungkap misteri kasus Angelin, Pak? Ya, ini memang hari ke-6. Jadi saya kira memang proses yang demikian membutuhkan waktu. Untuk tersangka AGS yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, kita mempunyai 20 hari untuk penahanan yang pertama. Saya kira kita juga tidak mempunyai target waktu, kalau bisa secepatnya kita lakukan. Karena memang dengan semangat apa yang disampaikan oleh penyidik kami, dengan dorongan, dukungan dari masyarakat, saya kira kita juga menginginkan secepatnya untuk menyelesaikan proses ini. Ya. Sudah ada mungkin Pak arahan juga peningkatan ke tersangka baru. Kalau kemarin ini mungkin Ibu angkat Margaret ini masih menjadi tersangka karena kasus penelantaran. Tapi untuk mengenai kasus pembunuhan, apakah ada arah ke sana? Iya, jadi sampai sekarang masih baru ada satu tersangka, ya, masih tersangka AGS untuk kasus pembunuhan. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti ada tersangka-tersangka lain. Yang itu yang kita masih lakukan penyelidikan maupun penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti, untuk memeriksa saksi-saksi dan sebagainya. Terakhir singkat saja Pak, kalau misalnya melihat dari sidik jari siapa saja sudah ditemukan di TKP sejauh ini? Ya, saya kira banyak sidik jari yang kita temukan di TKP karena memang di situ kan juga banyak orang. Antara lain ya saudara AGS, kemudian Ibu Margaret, kemudian juga orang-orang tinggal di situ dan sebagainya. Tetapi kan ini belum bisa mengarahkan kita bahwa itu merupakan pelakunya. Nah, jadi kita harus didukung dengan bukti-bukti atau keterangan-keterangan yang lain. Saya kira itu, Mas. Baik, terima kasih banyak Pak Heri Wianto, Kabid Humas Polda Bali. Selamat bertugas. Baik, itulah tadi kita bincang-bincangnya dan kita akan beralih ke informasi selanjutnya mengenai informasi yang tidak kalah menarik yang tentunya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami, Indonesia Morning Show akan segera kembali.